Kalian pikir Shanks nongkrong di Elbaf karena dia dicintai para raksasa? Gimana kalau saya bilang nih, Shanks sebenarnya menjadikan Elbaf sebagai penjara pribadi karena ada sesuatu yang sangat dia takuti di sana. Mari kita sedikit bedah tentang plot twist terbesar di One Piece ini. Selama ini Oda menjebak kita dengan narasi kalau Elbaf adalah wilayah kekuasaan Shanks yang damai. Tapi sadar gak, Yonko skala Shanks gak pernah menetap lama di suatu tempat kecuali di Elbaf. Dia bukan menjadi penjaga mereka, dia sedang mengawasi sesuatu. Raksasa Elbaf dikenal sebagai prajurit terkuat di dunia, tapi kenapa bangsa sekuat itu butuh perlindungan dari seorang manusia biasa berambut merah? Jawabannya karena Shanks tahu kalau monster di Elbaf lepas sejarah dunia akan kiamat. Ingat kelas balik Big Mom, Elbaf ada tradisi puasa musim dingin dan ada rahasia kuno yang bahkan tetua raksasa pun gak pernah disebut namanya. Elbaf bukan sekedar pulau, Elbaf adalah ground zero dari abad kekosongan. Plot twist di sini, Shanks adalah keturunan Vigarland, darah bangsawan suci Mario Goes. Tugas keluarga Vigarland sejak 800 tahun lalu bukanlah menjadi bajak laut, melainkan menjadi sipir untuk ancaman terbesar pemerintah dunia. Ancaman itu ada di bawah tanah Elbaf. Ingat, pohon raksasa, pohon Adam. Di mitologi asli, pohon Adam menumpang 9 dunia. Di One Piece, pohon itu diduga menyembunyikan senjata kuno ketiga atau bahkan makam dari Joy Boy pertama. Shanks sangat menakuti Elbaf karena dia tahu ramalan kuno. Jika ada bajak laut yang berhasil membangkitkan kekuatan asli Elbaf sebelum waktu yang tepat, maka takdir dunia akan hancur berantakan. Itu kenapa Shanks bersikap seperti polisi di sana. Terus dia menembak kru Kid sampai hancur lebur bukan karena cuma Kid penantang dia, tapi karena Kid membawa salinan Road Poneripi yang bisa membuka gerbang bencana di Elbaf. Shanks pun panik ya kan? Coba pikir pakai logika, kenapa Gorosei sangat menghormati Shanks bahkan mengizinkannya masuk ke Mario West? Karena Shanks melakukan pekerjaan kotor yang gak bisa dilakukan angkatan laut menjaga Elbaf agar tetap terisolasi. Pemerintah dunia takut pada raksasa, tapi mereka lebih takut pada apa yang disembunyikan para raksasa. Shanks berdiri di tengah-tengah sebagai penengah, sekaligus sebagai bom waktu yang siap meledak. Ketakutan terbesar Shanks adalah jika Luffy tiba di Elbaf terlalu cepat. Mengapa? Karena Gear 5 Luffy adalah Nika, dewa matahari yang sangat disembah oleh para raksasa Elbaf. Kedatangan Luffy akan memicu pemberontakan global. Begitu para raksasa melihat Nika, mereka gak akan tunduk lagi pada Shanks. Segel Elbaf akan terbuka, perang besar akan dimulai, dan Shanks tahu dia akan bisa menghentikan amukan takdir tersebut. Jadi Shanks di Elbaf bukan lagi liburan atau minum sake. Dia terjebak dalam ketakutannya sendiri, menjaga gerbang neraka agar dunia dikenal sekarang tidak hancur lebur oleh ambisi generasi baru. Oda gak pernah bikin cerita yang simpel. Hubungan Shanks dan Elbaf adalah kunci dari akhir One Piece. Dia adalah sang penjaga gerbang yang ketakutan setengah mati menghadapi masa depan. Gimana menurut kalian? Apakah Shanks itu pahlawan yang melindungi Elbaf atau justru sipir yang mengekang kebebasan mereka? Tulis teori liar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Rizky Saputra, sampai jumpa.